Halo teman-teman, kali ini aku ingin cerita kenapa logo itu nggak terlalu penting. Panteri. Mana Amanda? Ya, jadi sebenarnya aku itu pengen bikin konten itu nggak cuma di dalam ruangan. Jadi pengen sesekali itu bikin konten di luar ruangan, seperti yang kalian lihat di cuplikan video sebelum ini. Tapi ya, karena kemarin itu, jadi aku bikin videonya rencananya itu kemarin itu ya cukup banyak kegiatan yang membuat aku nggak sempat membuat sedikit atau meluangkan sedikit waktu untuk membuat konten yang membahas tentang topik ini. Jadi aku putuskan aku lanjutkan di rumah. Oke, jadi definisi logo itu secara umum itu adalah sebuah simbol, emblem, tanda grafis atau dalam bentuk lainnya itu yang digunakan oleh pemiliknya untuk mengidentifikasikan produknya, seragam, media sosial dan lain-lain untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk sejarah singkat dari logo itu sendiri itu diawali dari begitu banyak penemuan. Ada begitu banyak penemuan dan teknik yang berkontribusi pada lahirnya logo, mulai dari silinder seal, kemudian koin, logografi. Logografi ini dalam artian bahasa, kemudian lambang-lambang kerajaan. Nah, dari yang saya baca beberapa hari belakangan ini, logo tertua yang tercatat dalam sejarah itu adalah logo dari Stella Artois yang digunakan untuk pertama kalinya itu pada tahun 1366 kalau nggak salah. Kemudian berikutnya logo yang pertama kali didaftarkan sebagai merek dagang secara resmi ke pemerintahan Inggris kalau nggak salah itu adalah logo Bas Ali. Itu logo yang pertama kali didaftarkan secara resmi ke pemerintahan itu di dunia. Itu ke pemerintahan Inggris, itu adalah logo Bas Ali. Logo itu pertama kali digunakan pada tahun 1876 kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya video ini itu video singkat, nggak terlalu panjang. Kemudian, apa saja fakta yang membuat suatu logo itu nggak terlalu penting? Itu begini teman-teman. Ada begitu banyak pedagang kaki lima, usaha kecil, yang bisnisnya itu bisa semakin berkembang hingga memiliki banyak karyawan, begitu banyak cabang, tapi mereka itu masih memiliki logo yang buruk, logo yang jelek, yang nggak kelihatan bagus. Itu faktanya bisa kita lihat di keseharian kita. Ada banyak pedagang kaki lima itu yang usaha kecilnya itu bertahan hingga puluhan tahun bahkan. Itu ada banyak, hampir di setiap kota itu pasti ada. Kemudian ada begitu banyak perusahaan kecil dan besar memiliki logo yang bagus dan indah, tapi bisnisnya itu nggak berkembang, dan bahkan itu nggak sedikit juga yang bangkrut atau paling nggak tidak bisa bersaing di perubahan pasar atau perkembangan zaman. Contohnya adalah BlackBerry, Yahoo, apalagi ya, Nokia,
terus Sony Ericsson pada akhirnya berubah menjadi Sony, terus dulu ada Hotmail, dan masih banyak lagi. Jadi maksud saya adalah jika dengan memiliki logo yang bagus dan indah itu adalah sesuatu hal yang penting untuk pertumbuhan dan kemajuan bisnis seperti yang digembor-gemborkan oleh sebagian kecil oknum desainer, maka siapapun yang memiliki logo yang bagus dan indah, bisnisnya itu sudah pasti akan maju dan berkembang semakin besar. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang berani menjamin? Aku yakin gak ada satupun orang yang berani menjamin. Dan poin yang ingin saya sampaikan melalui video ini adalah stop mengglorifikasi logo, packaging, dan lain-lain yang seolah-olah dengan memiliki desain yang bagus dan indah itu bisa menjamin bisnisnya itu bisa semakin maju dan berkembang. Jadi stop mengglorifikasi itu. Karena bagi orang yang nggak mengerti sama sekali, itu bisa terjebak dengan kebodohan-kebodohan yang terus-menerus berlanjut dan semakin panjang, yang membuat definisi atau mungkin bukan itu, tujuan dari logo itu menjadi bias. Dan definisi logo yang baik itu menjadi bias. Kemudian desain yang baik dan berkualitas itu memang pada umumnya itu relatif mahal. Tapi desain yang bagus dan indah itu belum tentu baik dan belum tentu mahal juga. Jadi desain yang baik yang aku maksud adalah desain yang dirancang berdasarkan dari data-data yang telah kita dapatkan di pasar. Jadi ada riset, ada penyusunan strategi dan lain-lain. Jadi nggak asal rancang supaya desain itu terlihat bagus, indah dan seterusnya. Tapi ada strateginya, ada tujuannya, ada data yang kita gunakan untuk merancang suatu desain untuk merancang suatu logo atau suatu kemasan dan seterusnya. Dan sebaiknya buat teman-teman yang belum memiliki logo, yang ingin memiliki logo, yang ingin memiliki brand identity, itu sebaiknya investasikan uang yang kita miliki itu secara bijak untuk sesuatu hal yang baik dan berkualitas, dan bukan untuk sesuatu hal yang hanya supaya terlihat bagus dan indah saja. Karena kemajuan dan perkembangan bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh baik, bagus, indah, dan berkualitasnya suatu desain, tapi lebih ke bagaimana cara kita menjalankannya. Jadi maksudku itu, aku itu nggak ingin munculnya opini-opini yang salah hanya karena mereka telah membayar suatu desain yang bagus dan indah dengan harga yang menurut mereka itu mahal, tapi tidak ada dampaknya sama sekali terhadap bisnis mereka. Bahkan mungkin saja bisnis mereka itu semakin menurun dan tidak ada profit atau mungkin tidak ada omset sama sekali. Jadi aku itu memang khawatir masyarakat itu pada akhirnya bingung membedakan seperti apakah desain yang baik dan berkualitas. Karena desain yang baik dan berkualitas itu tidak sama dengan desain yang bagus dan indah. Sepertinya itu aja yang ingin aku ceritakan melalui video singkat ini. Semoga aja singkat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Silakan teman-teman like jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan silakan share jika menurut teman-teman video ini perlu diketahui oleh siapapun yang seharusnya mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan silahkan subscribe jika teman-teman tertarik dengan channel ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.